Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Itu adalah lebah emas Genjin. Sangat berbahaya, suara Yan terdengar tegang, jarum emas di ekornya bisa menembus artefak. Bahkan harta tingkat roh pun sulit menahannya. Satu lebah saja bisa membunuh kultivator tanpa perlindungan. Jangan sampai jarumnya mengenai tubuhmu, kalau tidak, ia akan masuk ke otak dan langsung membunuhmu. Serangan mematikan, Fang Han tidak berani lengah. Ia tahu, dunia lima unsur ini penuh bahaya. Sedikit saja kesalahan, nyawanya melayang. Ia segera bersiap bertahan. Sementara itu, Nebula Baby langsung mengaktifkan gelang 5 bintang matahari bulan, menciptakan perisai energi bintang yang melindungi mereka. Namun, terlambat. Wush! Kawanan lebah emas melesat dengan kecepatan luar biasa. Lebih cepat dari pedang terbang. Dalam sekejap, mereka sudah berada di atas kepala. Ribuan jarum emas ditembakkan. Jarum-jarum itu halus seperti rambut. Namun daya tembusnya mengerikan. Perisai energi langsung bergetar hebat. Bahkan beberapa jarum berhasil menembus masuk. Namun langsung dihancurkan oleh energi bintang di dalamnya. Nebula Baby pucat pasi. Kalau gelang ini sedikit lebih lemah, kita sudah mati. Serangan balik Fang Han. Fang Han juga merasakan bahaya besar. Ia tahu, ia tidak akan mampu menahan serangan ini tanpa perlindungan. Tanpa ragu, ia mengaktifkan tekniknya. Kaisar Putih, Penguasa Emas. Cahaya emas putih menyembur keluar, berubah menjadi energi pedang tajam. Dalam sekejap, pedang itu menyapu kawanan lebah. Ribuan lebah langsung hancur menjadi energi emas murni. Dan diserap oleh Fang Han. Kekuatan unsur logam dalam dirinya meningkat pesat. Formasi lebah yang mengerikan. Namun, lebih banyak lebah datang. Tiba-tiba, ribuan lebah berkumpul dan membentuk pedang raksasa emas. Serangan Fang Han tertahan. Ia terkejut. Menarik, mereka bisa menyatu seperti ini. Ia segera mengganti taktik. Api muncul di sekitarnya. Ia menggunakan teknik api untuk melawan unsur logam. Namun, tidak efektif. Lebah-lebah itu tetap menerobos api, terus menembakkan jarum. Hanya api tingkat tinggi yang mampu melukai mereka. Pembantaian tanpa henti. Fang Han tidak mundur. Ia justru semakin ganas. Dengan telapak iblis penutup langit, ia menghancurkan formasi pedang lebah. Dengan energi Kaisar Putih, ia menyerap esensi logam mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Fang Han seperti harimau di tengah kawanan. Semakin banyak lebah mati, semakin kuat pula tekniknya. Cahaya emas putih di tubuhnya semakin terang. Bahkan, siapapun yang melihatnya bisa langsung buta oleh kilau itu. Pertarungan berjam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pertarungan tidak berhenti. Beberapa kali, energi Fang Han hampir habis. Namun berkat kekuatan pohon dunia, ia terus mendapatkan energi dari dunia abadi. Ia terus bertahan, terus bertarung. Akhirnya, seluruh kawanan lebah emas musnah. Kekuatan yang meningkat. Fang Han menarik napas panjang. Teknik Kaisar Putih miliknya kini jauh lebih kuat. Bahkan setara dengan senjata tingkat tinggi. Kecepatan pedangnya meningkat drastis. Hampir seperti serangan instan. Belum berakhir. Kita turun dan istirahat, katanya. Ia mulai menuruni daratan. Namun, bom, tanah meledak. Air menyembur keluar, dan berubah menjadi ribuan ikan aneh. Mereka memiliki gigi tajam, kepala ganas, dan langsung menyerang. Beberapa menyemburkan panah air, yang lain menembakkan bola air yang meledak saat mengenai perisai. Yan berseru, itu makhluk dari unsur air. Gelombang serangan berikutnya, Fang Han tidak berkata apa-apa. Ia langsung bertindak. Teknik Kaisar Hitam, air kuning diaktifkan. Telapak iblisnya menghantam ke segala arah. Satu persatu ikan itu dihancurkan, menjadi energi air murni, dan semuanya diserap olehnya. Namun jumlah mereka tak terbatas. Air terus menyembur dari tanah. Serangan tidak berhenti, bahkan Raja Darah Malam mulai kelelahan. Cahaya perisai juga mulai melemah. Pertarungan tanpa henti. Fang Han segera menyalurkan energi ke artefaknya. Ia terus bertarung, tanpa jeda. Energi dari pohon dunia terus mengalir ke dalam dirinya. Namun, semua energi itu langsung habis dalam pertempuran. Tidak ada yang tersisa. Akhir gelombang air. Akhirnya, makhluk air terakhir dihancurkan. Energi air murni terserap ke dalam tubuh Fang Han. Teknik Kaisar Hitam mulai mengalami perubahan. Menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun,
Di dunia 5 unsur ini, tidak ada istirahat, tidak ada jeda, dan bahaya baru saja dimulai. Tidak apa-apa, di dalam tubuh Fang Han, kekuatan Kaisar Hitam mengalir deras. Suara gemuruhnya seperti air terjun yang jatuh dari gunung, seperti sungai besar yang meluap tanpa henti. Kekuatannya terus meningkat. Fang Han bahkan merasa, jika terus seperti ini, tekniknya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, bahkan melahirkan petir unsur air. Namun ia juga sadar, kalau terus begini, aku tidak akan sanggup bertahan. Pertarungan tanpa henti mulai menguras tubuhnya. Jika bukan karena dukungan pohon dunia yang terus mengalirkan energi dari dunia abadi, ia pasti sudah kehabisan tenaga dan mati dikeroyok jutaan monster. Meng Xiaobai dan kengerian tempat ini. Fang Han teringat satu hal, Meng Xiaobai juga pernah masuk ke tempat ini. Tidak heran kekuatannya begitu sempurna. Dia ditempa di sini. Yan mengangguk pelan. Kalau dia bisa keluar hidup-hidup, dia pasti akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Raja Darah Malam pun bergidik. Dengan semua kekuatan kita saja hampir kewalahan, bagaimana dia bisa bertahan di sini? Serangan baru, pasukan raksasa kayu. Tiba-tiba, ada monster datang, teriak Nebula Baby. Di kejauhan, muncul ribuan sosok raksasa. Tinggi mereka 6 hingga 7 kali manusia biasa. Tubuh mereka terbuat dari kayu. Pasukan raksasa kayu. Mereka melompat seperti burung besar, lalu menghantam tanah dengan getaran dahsyat. Di tangan mereka, kapak kayu, tombak, pisau, garpu. Mata mereka hijau menyala. Begitu melihat Fang Han, mereka menyerbu seperti kawanan serangga yang mencium darah. Pembantaian dimulai. Satu raksasa melesat lebih dulu. Tombaknya menari, menciptakan bayangan tak terhitung. Serangan mematikan, namun Fang Han hanya tersenyum dingin. Bagus, kalian akan memperkuat kekuatanku. Telapak iblis penutup langit menyapu. Raksasa itu hancur menjadi energi kayu murni. Energi itu langsung diserap. Kekuatan kayu meningkat. Setiap raksasa yang mati, menjadi bahan bakar bagi teknik Kaisar Hijau miliknya. Sementara itu, Nebula Baby juga ikut bertarung. Setiap serangan yang ia lepaskan berubah menjadi energi bintang, mengumpulkan kekuatan dari raksasa kayu yang terbunuh. Pertarungan berlangsung brutal, namun, Fang Han justru semakin kuat. Kemunculan Raja Kayu. Tiba-tiba, pasukan raksasa mundur. Seorang sosok kecil muncul. Tubuhnya seperti manusia, namun aura kekuatannya luar biasa. Ia mengenakan mahkota kayu dan memegang pedang hijau. Suaranya dingin dan penuh wibawa. Berani membantai pasukanku, kau mencari kematian. Fang Han tidak banyak bicara. Ia langsung menyerang. Namun, Raja Kayu itu jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ia menghindari serangan dengan mudah. Lalu menyerang balik dengan pedang yang memancarkan energi dahsyat. Pertarungan singkat yang mematikan. Namun, ia berhadapan dengan Fang Han. Raja Darah Malam langsung menyerang. Pedang Raja Kayu terputus. Tubuhnya terbelah dua. Jeritan mengerikan terdengar. Dan seluruh energi kayunya terserap ke dalam tubuh Fang Han. Transformasi, petir kayu muncul. Bom! Fang Han membuka mulut, dan memuntahkan energi hijau ke langit. Langit berubah. Awan hijau terbentuk. Lalu, petir kayu jatuh dari langit. Setiap petir menghantam, raksasa kayu hancur seketika. Energi mereka terserap, memperkuat awan petir tersebut. Kekuatan baru. Dalam sekejap, seluruh pasukan raksasa kayu musnah. Langit dipenuhi energi hijau yang bergemuruh. Kekuatan Kaisar Hijau Fang Han kini setara dengan teknik besar lainnya. Yan berkata pelan, sekarang kekuatan kayumu sudah tidak kalah dari teknik besar lainnya. Fang Han tersenyum tipis. Tapi itu belum cukup. Aku butuh lebih banyak. Perburuan tanpa henti. Ia terbang lebih dalam ke wilayah 5 unsur. Sepanjang perjalanan, ia terus bertarung. Monster tanah, monster air, monster api, monster logam, monster kayu. Bahkan muncul binatang logam, raksasa, roh api, makhluk ubur-ubur terbang. Semakin dalam, semakin kuat musuhnya. Namun, Fang Han juga semakin kuat. Ambang terobosan. Teknik 5 kaisarnya mulai mencapai batas. Seolah hampir menembus ke tingkat berikutnya. Namun, masih belum cukup. Yan berkata pelan, teknik ini seperti jurang tanpa dasar. Berapapun energi yang kau masukkan, tidak pernah cukup. Fang Han mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan terus membunuh. Tanpa akhir, di wilayah 5 unsur, tidak ada istirahat, tidak ada belas kasihan.
Hanya satu hukum, yang kuat akan bertahan, dan Fang Han sedang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bang Fang Han, sudah berapa lama kita berada di wilayah 5 unsur ini? Nebula Baby bertanya sambil menghantam sebuah ubur-ubur raksasa di udara hingga meledak. Makhluk itu sebesar rumah, dengan tentakel sekuat senjata sihir, bahkan mampu menembakkan panah air dan bola air peledak. Makhluk seperti itu adalah penguasa unsur air, namun di hadapan Fang Han, ia tetap hancur. 10 hari pembantaian, kita sudah di sini selama 10 hari, jawab Fang Han tenang. Dan selama 10 hari itu, kita tidak berhenti membunuh. Ia mengernyit sedikit. Yang aneh, kita belum bertemu satupun Raja Iblis. Padahal menurut peringatan di gunung, tempat ini seharusnya dipenuhi makhluk tingkat tinggi. Yan juga merasa aneh. Kalau kita ingin keluar, kita harus terus masuk lebih dalam. Tidak ada jalan lain. Fang Han mengangguk. Dalam hatinya, ia justru berharap bertemu musuh yang lebih kuat. Kemunculan makhluk legendaris. Tiba-tiba, raungan rendah mengguncang udara. Suara itu menekan dada, membuat napas terasa berat. Bahkan Nebula Baby langsung memuntahkan darah. Fang Han segera mengirimkan energi penyembuhan. Kombinasi unsur kayu dan air mengalir ke tubuhnya, menyembuhkan luka. Namun, matanya kini serius. Apa itu? Harimau putih muncul. Di cakrawala, cahaya emas putih muncul. Seekor harimau berjalan perlahan. Tubuhnya seluruhnya berwarna emas putih, berkilau tajam. Setiap langkahnya, seolah mengguncang bumi. Itu bukan makhluk biasa. Itu adalah White Tiger, makhluk suci dari unsur logam. Yan langsung terkejut. Ini mustahil, bahkan urat tambang terbesar pun sulit melahirkan makhluk seperti ini. Percakapan yang menegangkan. Harimau itu berbicara. Suaranya tua, namun penuh kekuatan. Kalian cukup kuat. 10 hari di sini, tanpa luka, tanpa kelelahan, menarik. Namun sebelumnya, ada seseorang yang lebih kuat dari kalian. Fang Han tahu, yang dimaksud adalah Meng Xiaobai. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Dan menyempurnakan kekuatan logamku. Pertarungan dimulai. Harimau putih menggeleng. Kau masih terlalu lemah. Namun Fang Han sudah bergerak. Telapak iblis penutup langit. Tangan raksasa hitam turun dari langit. Api iblis membakar ruang. Namun, dalam sekejap, harimau putih menghilang. Gerakannya secepat kilat. Lalu, cakar tajam muncul di atas kepala Fang Han. Kecepatannya hampir seperti teknik pedang Meng Xiaobai. Pertarungan kecepatan tinggi. Fang Han tidak panik. Ia sudah pernah menghadapi teknik seperti ini. Pedang darah malam melesat, menahan serangan. Pada saat yang sama, telapak iblisnya menyerang balik ke arah kosong. Namun, tepat mengenai harimau putih. Bom! Keduanya terpental. Fang Han merasakan nyeri tajam di tangannya. Sementara harimau putih terbakar api iblis. Namun berhasil memadamkannya. Matanya menunjukkan keterkejutan. Serangan gabungan. Sekarang, Fang Han memberi perintah. Dalam sekejap, Raja Darah Malam, senjata-senjata sihir, energi bintang, semuanya menyerang bersama. Harimau putih dikepung. Transformasi harimau putih. Harimau itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi manusia. Seorang pria kuat berbalut cahaya emas. Dari matanya, keluar cahaya pedang. Dengan satu gerakan, ia membentuk formasi pedang besar. Serangan penentu. Namun Fang Han tidak memberi kesempatan. Telapak iblisnya menghancurkan formasi. Dan, ia menghilang. Dalam sekejap, ia muncul di belakang harimau putih. Tangannya bersinar 5 warna. Segel 5 kaisar. Semua kekuatannya dikerahkan. Dan dihantamkan langsung ke tubuh harimau putih. Penindasan absolut. Bom! Segel itu menempel pada tubuh harimau putih. Energi logamnya mulai terkuras. Kekuatan emas putihnya mengalir keluar. Fang Han menyerapnya tanpa ampun. Kemenangan yang mendekat. Harimau putih mengaum. Namun tubuhnya mulai melemah. Energi kehidupannya ditarik paksa oleh segel 5 kaisar. Dan Fang Han semakin kuat. Ambang transformasi. Saat itu, kekuatan unsur logam dalam dirinya melonjak drastis. Teknik 5 kaisar semakin mendekati kesempurnaan. Namun, pertarungan belum benar-benar berakhir. Dan di kedalaman wilayah 5 unsur, masih ada sesuatu yang lebih mengerikan. Yang belum bangkit. White Tiger mengaum mengguncang langit. Ia tidak menyangka, Fang Han begitu sulit dihadapi. Licik, kejam, mematikan.
Tubuhnya, yang terbentuk dari energi logam murni, hampir tak bisa dihancurkan. Bahkan jika hancur berkeping-keping, ia bisa menyatu kembali. Namun kali ini, segalanya berbeda. Segel 5 kaisar telah tertanam di dalam tubuhnya. Seperti parasit, segel itu terus menyerap energinya. Kekuatan harimau putih mulai melemah. Ledakan terakhir, aku tidak akan mati. Harimau putih meraung. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Gengjin Senlei, bola petir emas meledak ke segala arah. Pedang-pedang cahaya muncul, memotong ruang. Ia berhasil menerobos pengepungan. Dalam sekejap, ia muncul di depan Fang Han. Cakar berputar seperti sabit maut. Siap mengoyak segalanya. Tipuan Fang Han. Namun, kau tertipu lagi. Suara Fang Han terdengar dingin. Bayangannya menghilang. Harimau putih terkejut. Tiba-tiba, ia tertangkap kembali oleh telapak iblis penutup langit. Pertarungan bentuk dan kecepatan. Harimau putih menyusut, menjadi sekecil kucing, lolos dari cengkeraman, lalu membesar kembali, berubah menjadi manusia berkepala harimau. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang lagi, sambil melepaskan energi logam ke udara, membuat ruang menjadi berat seperti merkuri. Gerakan lawan melambat, namun, Fang Han justru tersenyum. Ini malah menguntungkanku. Dominasi Kaisar Putih. Ia mengaktifkan tekniknya. Tubuhnya diselimuti cahaya emas putih. Bergerak seperti kilat. Dalam wilayah logam, ia justru semakin kuat. Ia bahkan mulai menyerap energi logam milik harimau putih. Pengepungan total. Saat itu, Raja Darah Malam dan artefak lainnya bergerak bersamaan. Mereka membentuk formasi, menekan harimau putih dari segala arah. Fang Han memanfaatkan momen itu. Ia berubah menjadi cahaya, dan langsung masuk ke dalam tubuh harimau putih. Serangan penentu. Di dalam tubuhnya, Fang Han meledakkan kekuatan penuh. Lebih dari 50 kekuatan supernatural dilepaskan sekaligus. Bom, bom, bom. Tubuh harimau putih hancur dari dalam. Energi logam menyebar ke segala arah. Penindasan dan penyempurnaan. Namun, energi itu tidak sempat kabur. Semua artefak Fang Han bekerja sama. Menarik kembali energi tersebut, menyatukannya kembali. Untuk diserap, harimau putih kini benar-benar terdesak. Akhir dari harimau putih, Fang Han muncul kembali. Dengan satu tarikan napas, ia menyerap energi logam harimau putih tanpa ampun. Kekuatan harimau putih terus menurun. Sementara, kekuatan Fang Han melonjak drastis. Akhirnya, harimau putih berubah menjadi petir emas terakhir. Serangan pamungkasnya, namun, semua petir itu diserap. Kelahiran Kaisar Emas sempurna. Dalam sekejap, harimau putih lenyap. Sebagai gantinya, kekuatan Kaisar Putih meledak. Tubuh raksasa terbentuk. Setinggi ratusan kaki, langit berubah menjadi emas. Petir menyambar di mana-mana. Gengjin Senlei akhirnya terbentuk. Kekuatan baru yang menghancurkan. Awan emas menyelimuti puluhan mil. Setiap petir yang jatuh, menghancurkan monster di sekitarnya. Bahkan makhluk tanah kuat pun langsung berubah menjadi energi murni. Dan semuanya diserap oleh Fang Han. Langkah selanjutnya, Fang Han mengepalkan tangan. Sekarang tinggal 3 unsur lagi. Air, api, dan tanah. Aku harus menemukan makhluk setingkat harimau putih. Dan menyempurnakan semuanya. Yan berkata pelan. Begitu 5 kaisar sempurna, kekuatanmu akan melampaui batas biasa. Bahaya baru mendekat. Namun, di kejauhan, sebuah gerbang ruang waktu terbuka. Sekelompok ahli kuat muncul. Di antara mereka, ada Master Jin dan, bahkan, yang lebih kuat dari itu. Wilayah 5 unsur, kini tidak lagi hanya milik Fang Han.